Ya, selamat siang semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Tentunya di hari ini, hari Senin ya, tanggal 12 Agustus. Ya, tentunya gue ingin ngobrol ringan saja, ingin sharing saja tentunya tentang update tim nasional. Dimana mungkin teman-teman sebagian sudah mengetahui bahwa Coach Sintayong tadi malam sudah tiba ya di Indonesia bersama dengan jajaran pelatih, dan terlihat juga pelatih yang baru saja direkrut oleh Coach Shin, yaitu Yum Ki Hun atau pelatih khusus striker ya. Nah, gue mau ngobrol ringan saja tentunya ya. Jadi timnas Indonesia ini kan nanti tanggal 5 September sudah memulai perjuangannya di round 3 atau di round 3, dan kita akan menghadapi Arab Saudi yang tentunya kita nanti akan away ke sana ya. Dan memang seperti yang mungkin sudah diwartakan sebelumnya bahwa timnas kita besar kemungkinan tidak akan melakukan uji coba ya. Jadi nanti mungkin 1 pekan sebelum laga atau mungkin di minggu keempat atau ketiga Agustus para pemain sudah mulai dikumpulkan oleh Coach Shin, dan tak kemungkinan di tanggal 1 September sudah terbang ke Arab Saudi dan akan mempersiapkan diri tentunya menghadapi Arab Saudi di laga perdana. Tentunya bukan laga yang mudah, tentunya bukan laga yang bisa dibilang ringan ya, karena kita akan menghadapi salah satu raksasa Asia di sepak bola, yaitu Arab Saudi. Nah, kabar yang mengatakan bahwa ada 2 pemain yang tidak bisa bermain pada saat nanti menghadapi Arab Saudi memang itu dibenarkan ya. Jadi Jordi Amat, karena kemarin pada saat menghadapi Irak mendapatkan kartu merah, maka ada eh, akumulasi kartu ya, jadi tidak bisa bermain menghadapi Arab Saudi. Dan juga ada Justin Hubner yang mendapatkan 2 kali kartu kuning sehingga harus absen di laga nanti menghadapi Arab Saudi. Dan gue melihat bahwa kita memang belum bisa berkumpul ya para pemain. Jadi para pemain memang masih bersama klubnya tentunya, karena musim ini juga baru akan dimulai ya. Seperti Jesus yang di Venezia baru akan memulai kiprahnya di Serie A di pekan depan nanti. Kemudian seperti Variener dan juga para pemain lainnya juga kan baru akan bersiap menghadapi musim baru ya. Jadi kemungkinan besar memang polanya tidak seperti timnas sebelum-sebelumnya ya, karena para pemain sebagian besar bermain di Eropa. Maka Coach Shin juga sudah mengatakan tidak akan ada uji coba ya, dan PSSI pun juga mengamini itu, tidak akan ada uji coba. Jadi ya seperti kalender di Eropa aja gitu, para pemain dipanggil kumpul ya udah langsung siap pertandingan gitu. Karena kan seyogyanya para pemain itu sudah terbiasa bermain di level kompetisi yang tinggi, sehingga ketika ada pemanggilan timnas ya mereka sudah tinggal menyatukan chemistry aja ya. Jadi udah nggak perlu lagi tuh uji coba lagi, kecuali mungkin kalau uh, levelnya adalah turnamen, maka uji coba menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh satu timnas ya. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa kemarin itu kan gue sempat mengabarkan Coach Shin merekrut salah satu pelatih khusus striker ya, yaitu Yum Ki Hun gitu. Yum Ki Hun ini ternyata memang di negaranya itu merupakan salah satu striker yang memiliki catatan gol yang cukup baik ya di masanya dulu. Dia bahkan mampu mencetak 3 digit gol selama karirnya. Kurang lebih 100 gol lebih ya selama dia karir, merupakan salah satu pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah timnas Korea Selatan. Nah,
tentu Coach Sintayong merekrut dia bukan tanpa alasan ya. Karena masalah utama kita semenjak Coach Sin pegang, meskipun kita kedatangan para pemain diaspora, kita kedatangan pemain-pemain naturalisasi, tentu PR kita masih belum terselesaikan, yaitu di lini depan atau striker gitu. Oke, kita punya Rafael Struijk, kita punya mungkin Dimas Derajat striker lokalnya, tapi permasalahan ini tidak selesai karena memang timnas kita terlihat ketika menghadapi tim yang levelnya sedikit di atas, contoh seperti Irak kemarin, maka kelihatan tuh kebuntuannya. Makanya kelihatan tuh bagaimana kita memang harus memiliki striker yang benar-benar jempolan ya. Mungkin teman-teman juga mengikuti kabar dari pemain-pemain naturalisasi lainnya. Mungkin juga teman-teman juga mengetahui kabar dari Oli Romani yang merupakan pemain dari FC Utrecht. Namun PSSI belum menjawab ya. PSSI juga belum mengiyakan. Memang sempat beredar kabar ada 2 pemain yang akan dinaturalisasi. Namun 2 nama yang akan dinaturalisasi ini ternyata bukan nama-nama yang selama ini beredar gitu. Contoh seperti Oli Romani. Nah, pemain-pemain yang selama ini beredar justru bukan itu yang center akan dinaturalisasi gitu, malah pemain-pemain lainnya. Dan tentunya ini menjadi pekerjaan juga nih untuk PSSI karena hanya tinggal 1 bulan lagi dan kemungkinan skuad kita tidak akan jauh berbeda dengan skuad yang kemarin menghadapi Filipina dan Irak. Dan para pemain juga tentunya semoga harapan kita adalah dalam kondisi fit ya pada saat nanti berkumpul gitu, karena ini merupakan musim perdana liga. Semua liga Eropa akan mulai nih, pekan depan tuh sudah mulai semua, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Belanda pun juga sudah akan memainkan pekan pertamanya gitu. Jadi kita harap semoga para pemain tidak ada yang bermasalah dengan kondisinya dan pada saat nanti pemanggilannya sudah dalam kondisi fit ya. Karena pertandingan pertama kita harus away menghadapi Arab Saudi, tentunya benar-benar harus disiapkan segala sesuatunya ya. Detail-detail yang benar-benar menjadi kunci nantinya bisa harus dipersiapkan. Dan ada kabar yang mengatakan bahwa untuk tanggal 10-nya kita kan akan bermain kandang ya menghadapi Australia. Di konten sebelumnya gue sempat mengabarkan bahwa kemungkinan kita akan balik menggunakan GBK lagi sebagai kandang menghadapi Australia. Tapi beberapa hari sebelumnya setelah dikonfirmasi ke pihak pengelola GBK dan kita mengamati kondisi terbaru dari stadion GBK, ternyata sebagian besar dari pengelola GBK agak ragu bahwa stadion ini bisa digunakan pada saat tanggal 10 nanti gitu. Karena memang kalau melihat kondisinya sekarang sih memang belum terlihat siap untuk bisa digunakan ya. Kan mestinya stadion yang akan digunakan itu paling tidak 3 pekan sebelum laga resmi tuh kondisinya udah siap pakai gitu. Tapi kelihatannya masih belum ada satu keyakinan nih dari pengelola GBK bahwa stadion ini bisa digunakan untuk laga menghadapi Australia gitu ya. Gue sih khawatir nanti pada saat sudah masuk hari hanya ya kondisi stadionnya, kondisi rumputnya ya apa adanya. Ya terlihat seperti kita pada saat menghadapi Vietnam ya kemarin di bulan Maret. Kondisinya benar-benar apa adanya rumputnya. Kondisinya nggak merata, tinggi, kemudian dilihat secara visual juga nggak enak gitu ya. Nah itu yang gue khawatirkan. Terlebih proses revitalisasinya, proses pengerjaan dan perbaikannya juga cenderung masih sangat tradisional ya. Masih menggunakan manual gitu untuk stadion GBK sendiri. Mungkin teman-teman juga ada yang memperhatikan beberapa waktu lalu bagaimana proses revitalisasi stadion GBK, rumput GBK benar-benar masih menggunakan cara tradisional gitu. Ya amat disayangkan ya, level stadion GBK yang memiliki
kategori stadion internasional, tapi proses pengerjaan peremajaan rumputnya masih menggunakan teknik yang sangat tradisional gitu. Ya semoga saja sih, kita harap stadionnya siap pada saat nanti akan digunakan menghadapi Australia ya. Dan semoga saja nggak berubah lagi nih, karena udah tinggal tinggal sebulan lagi. Kayaknya sih kalau misalnya nggak jadi di GBK, pindah lagi, nanti akan sedikit merepotkan ya, karena tiketing dan persiapan juga pasti sudah harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah, untuk persiapan timnas memang belum bisa gue update lebih jauh, karena memang untuk pemanggilan para pemain juga belum ada kabar. Dan juga kalau menurut gue sih kemungkinan baru akan ada pemanggilan timnas di sekitar tanggal 20 ke atas ya. Jadi 1 pekan atau 2 pekan sebelum laga resmi sudah harus berkumpul para pemain gitu. Karena nanti tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kan sudah masuk FIFA Matchday. Jadi semua pemain yang bermain di klub pasti akan balik ke negaranya untuk membela timnas. Dan semoga saja para pemain kita, tadi lagi yang gue sebutkan, kondisinya fit, nggak ada kekurangan apapun. Dan kita dipastikan pada saat nanti menghadapi Arab Saudi tidak diperkuat oleh Jordi Amat dan juga Justin Hapner, karena akumulasi kartu merah Jordi Amat dan kartu kuningnya Justin Hapner. Ya oke, Sobat Lulusan Tama, sedikit tadi review ataupun obrolan dengan gue tentang update tim nasional. Semoga bisa memberikan informasi kepada kalian semua, dan tentunya kita harap timnas kita bisa semakin solid dan nanti bisa berkumpul tanpa ada kekurangan ataupun cedera lainnya. Ya Sobat Lulusan Tama, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.